Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 25 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang keceriaan tampak di wajah kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonowo. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pagi ini, keceriaan terpancar di wajahku. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Semua dapat memiliki wajah yang ceria, suara yang lembut, perilaku yang sopan, dan ini adalah unsur kekuatan. Dikutip dari buku Education halaman 240. Wajah manusia itu sendiri adalah cermin jiwa yang dapat dibaca oleh orang lain dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap mereka, baik atau buruk. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 3, halaman 523. Wajah mereka yang murah hati dan simpatik akan bersinar dengan kemilau kesalehan sejati, sementara mereka yang tidak menyukai pikiran yang baik dan motif yang tidak mementingkan diri, mengungkapkan di wajah mereka perasaan yang disayangi di dalam hati mereka. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 4, halaman 64. Kristus yang tinggal di dalam hati bersinar di wajah orang-orang yang mengasihi Dia dan menuruti perintah-perintahnya. Kebenaran tertulis di sana. Kedamaian surga yang manis terungkap. Di sana diungkapkan kelembutan kebiasaan lebih dari kasih manusia. Dikutip dari buku Christ Object Lessons halaman 102. Kasih memberi pemiliknya keanggunan, kesopanan, dan kemolekan tingkah laku. Kasih menerangi wajah dan melembutkan suara. Itu memurnikan dan mengangkat manusia seutuhnya. Kasih membuatnya selaras dengan Allah, karena itu adalah sifat surgawi. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 4, halaman 559. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam buku Education halaman 240 paragraf 1 yang berbunyi, nilai kesopanan terlalu sedikit dihargai. Banyak orang yang baik hati tidak memiliki sikap yang ramah. Banyak orang yang dihormati karena ketulusan dan kejujuran mereka, sayangnya kurang ramah. Dan sikap ramah atau tidak ramah terlihat di wajah. Sikap tidak ramah merusak kebahagiaan dan mengurangi peran pelayanan kepada orang lain. Mengapa sikap tidak ramah mengurangi peran pelayanan kepada orang lain? Karena sikap tidak ramah terlihat di wajah, dan apa yang terlihat di wajah berasal dari hati. Alkitab berkata dalam Amsal 27 ayat 19 yang berbunyi, seperti air mencerminkan wajah,
demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan kutipan-kutipan berikut ini. Gospel Workers edisi 1915 halaman 510 paragraf 1 berkata, kita harus menunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari bahwa kita memiliki kedamaian dan kelegaan di dalam Juru Selamat. Kedamaiannya di dalam hati akan terpancar pada wajah. Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus. Dan bila damai Yesus Kristus dalam hati kita, maka itu akan tampak pada wajah kita. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Welfare Ministry halaman 81 paragraf 4 yang berbunyi, yang dibutuhkan adalah kasih Kristus di dalam hati. Ketika diri menyatu dalam Kristus, kasih muncul secara spontan. Kesempurnaan karakter Kristiani dicapai ketika dorongan untuk membantu dan memberkati orang lain terus-menerus muncul dari dalam. Ketika sinar matahari sorga memenuhi hati dan tampak di wajah. Kristuslah sang matahari sorga tersebut, sebab Yesuslah sang matahari kebenaran, dan bila sinarnya, yaitu kasihnya, memenuhi hati kita, maka kasih Yesus tersebut akan tampak pada wajah kita. Sinar matahari kebenaranlah yang mencerahkan wajah kita. The Review and Herald, November tanggal 7 tahun 1882 paragraf 6 berkata, matahari kebenaran bersinar ke dalam hati dan menerangi wajah. Jadi, agar kita memiliki wajah yang cerah, ceria, damai, dan lega, kita harus memiliki Kristus di dalam hati kita. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam tulisan aslinya. Tetapi sayangnya IPH tidak menerjemahkan dengan benar. Berikut terjemahan IPH yang terdapat dalam Agama yang Bersinar halaman 158 paragraf 4. Tuhan yang berdiam dalam hati menyinarkan wajah orang yang mengasihi Dia dan yang memeliharakan hukum-hukumnya. Dalam tulisan aslinya yang diambil dari Christ Object Lessons, Nyonya White menuliskan dengan jelas kata Christ dan bukan Lord. Tetapi kata Christ tersebut IPH terjemahkan menjadi Tuhan. Hal ini tidak tepat. Terjemahan kata Christ adalah Kristus. Dan tidak perlu koma sesudah kata menyinarkan. Karenanya, terjemahan yang benar adalah Radiant Religion halaman 147 paragraf 5 berbunyi, Kristus yang tinggal di dalam hati bersinar di wajah orang-orang yang mengasihi Dia dan menuruti perintah-perintahnya. Ini kebenaran vital, saudaraku dalam Tuhan. Tidak boleh ditutup-tutupi. Bahwa harus Kristus yang tinggal di dalam hati kita agar kita memiliki keceriaan terpancar pada wajah kita. Keramah tamahan nyata pada wajah kita. Sekarang, bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Ya, benar sekali, oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 331 paragraf pertama. Jika Roh Kristus berdiam di dalam Anda akan menyatakan Dia dalam kata-kata Anda, dalam tindakan Anda, dan bahkan dalam ekspresi wajah Anda. Maka percakapan kita akan mengekspresikan kelemah lembutan, tidak membanggakan diri dan sombong. Kita tidak akan berusaha meninggikan dan memuliakan diri sendiri. Kerendahan hati nyata dalam wajah, perkataan, dan tindakan kita. Dan itu karena Kristus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Keceriaan tampak di wajah kita bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena Kristus tinggal dalam hati kita. Dialah yang memancarkan sinar terang matahari kebenaran dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami pada pagi hari ini, bahwa wajah kami menyatakan apa yang dalam isi hati kami. Keramah tamahan, keceriaan, kelegaan, sukacita, semua muncul dari dalam hati kami. Dan karenanya penting bagi kami untuk menerima Kristus tinggal dalam hati kami, sebab Yesuslah yang mengerjakan akan keceriaan, kelegaan, keramah tamahan, kebaikan, kelemah lembutan dalam wajah kami, karena Dialah yang berkuasa dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan kami, agar hidup kami menjadi hidup yang penuh keceriaan, yang bukan hanya tampak di wajah, tetapi juga dalam kehidupan, sehingga kami menjadi kesaksian bagi sesama, dan mereka pun mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat pribadi-Mu, hingga pada akhirnya Engkau datang yang kedua kali menjemput kami semua, dan kami merasakan keceriaan yang tak terkira, sebab kami akan memasuki kerajaan sorga bersama-Mu. Bersama kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.